Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina syafiina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'dah. Para muslimin muslimat yang kami hormati, sekarang kita berada di samping pesarian almarhum Baye Ikhwanuddin Hulagung. Untuk mengawali pertemuan kita, mari baca Fatihah sekali. Semoga kita mendapat berkah beliau. Ilmu yang kita dapati berapapun semoga diberkahi oleh Allah. Bila hadrati al-maghfurin hina. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, para saudara-saudara sekalian yang kami hormati, disadari atau tidak disadari, perjalanan kita sebagai manusia muslim itu adalah ingin mencapai kebahagiaan yang abadi, yakni hidup bahagia di akhirat nanti, di alam surga sana. Apalagi kalau kita bisa mencapai puncak kebahagiaan, yaitu ketemu Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun posisi kita berada di dunia ini adalah hanya satu perjalanan yang perlu disadari. Dunia adalah perjalanan, bukan merupakan tempat tujuan. Maka kalau kita terbius dengan indahnya dunia, akhirnya menumpuk harta, menumpuk kekayaan untuk meraih kebahagiaan di dunia, ini adalah satu hal yang salah, fatal. Berarti kita lupa diri kalau kita di sini adalah dalam perjalanan, bukan tempat tujuan. Dalam istilah lain, Rasulullah mengatakan bahwa di sini kita itu adalah tempat mazra'atul akhirah, tempat sawah, tempat ladang. Kita bercocok tanam, kita menanam sesuatu yang keberhasilannya nanti akan kita bawa hidup di akhirat, hidup yang abadi. Maka dari itu perlu sekali kita menyadari bahwa dunia adalah tempat, bukan darul qoror tapi darul mamar, bukan tempat kita menetap, tapi adalah tempat perjalanan. Para saudara sekalian, dan perlu tahu yang menjadi penyebab kita terhalang dari apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi akan kebahagiaan kita di sana nanti. Yang jadi penghalang adalah dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, kecerobohan kita, kekurangan kita dalam pengabdian diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dosa-dosa kita, kesalahan kita bukan hanya akan menghancurkan kita, menghancurkan tujuan kita di sana, harapan yang akan jadi hampa, bukan hanya itu. Bahkan di dunia pun kadang kita sudah diadili oleh Allah, diberikan beberapa cobaan atau siksaan mungkin seperti Anda sekarang yang sedang melanda kita di dunia, merebaknya masalah virus-virus corona. Ini tidak menutup kemungkinan adalah karena banyak kesalahan si manusia kita seperti kita itu. Bayangkan kalau kita membaca fakta yang ada, kemungkaran dosa-dosa sudah luar biasa dilakukan oleh masyarakat, oleh manusia secara umum.
Seperti perzinahan sudah bukan rahasia lagi, perjudian sudah luar biasa, minum minuman keras, korupsi, dan lain sebagainya sudah luar biasa. Maka dari itu mungkin Allah murka karena larangan-larangan Allah telah diterajang, bahkan kewajiban ditinggalkan dan sebagainya. Yang pada hakikatnya itu adalah bagi kita sebagai manusia mukmin adalah teguran. Barangkali kalau kita berpikir sadar itu teguran. Kita banyak melakukan kesalahan. Maka dari itu, karena dosa itu merupakan seakan racun yang menghancurkan, menjadi penghalang di antara kita dan tujuan kebahagiaan kita. Maka wajib kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dosa kita itu. Sebab begini para saudara, kalau kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam dosa yang akhirnya kita jadi orang bersih, ini adalah merupakan satu hal yang sangat penting dalam segala hal. Seperti hanya kita akan menuju mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini modalnya juga harus tobat dulu, kita harus bersih dulu. Kita ingin jadi orang yang berbahagia di akhirat, kita pun juga harus bersih dari segala dosa. Di samping di sisi lain, secara logika kalau kita itu sudah bersih dari dosa, kita tidak punya kesalahan, kita tidak punya dosa, berarti kita tidak punya problem di akhirat nanti. Dengan begitu kita punya ibadah yang walaupun sedikit, cukup kiranya menjadi penyebab kita untuk meraih kebahagiaan di akhirat nanti. Tapi sebaliknya bila mana kita dosa banyak, walaupun kita juga banyak ibadah, ini akan dikalkulasi. Yang nanti endingnya bagaimana, wallahu alam kita tidak tahu. Maka langkah yang paling cerdas adalah kita sekarang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara menyudahi perilaku-perilaku salah yang sudah kita lakukan. 2, getun atau kita merasa salah getun terhadap perbuatan-perbuatan yang tidak pas, tidak sesuai dengan kehendak Allah. Menyesal atas kesalahan itu yang tidak sesuai dengan posisi kita sebagai hamba, yang tidak tahu diri bagaimana seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita mestinya harus selalu menghambakan diri, artinya kita selalu harus taat dengan tanpa dikurangi sedikit pun, itu seorang hamba. Kita serahkan apa yang kita punya, apa kita punya tenaga, kita punya harta, kita mau apapun, seorang hamba itu serahkan apa yang dia punya, itu adalah milik juragan. Maka dari itu saudara, sesudah kita menyudahi perbuatan-perbuatan dosa, kemudian kita menyesali semuanya itu, dan nomor 3 yang penting lagi, kita harus punya komitmen kuat bahwa kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan salah seperti itu. Dengan hati yang tulus, hati yang mulus, bersih, dengan tidak ada lain kecuali hanya ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah kiranya taubatan nasuha. Di samping para saudara, disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang selalu memposisikan diri beristighfar pada Allah, mohon maaf pada Allah atas segala kesalahan, maka apa yang jadi kesulitan akan diberi jalan keluar oleh Allah.
apa yang jadi hal-hal yang bersifat kekurangan, madorot, bahaya akan diredakan oleh Allah, akan diselesaikan oleh Allah, dan akan diberi rezeki yang di luar dugaan. Maka kita jangan mengira kalau kita beristighfar, kita mohon maaf, kita hanya berhasil dimaafkan dosa. Tapi sesungguhnya di balik itu banyak sekali janji-janji Allah yang bila mana kita sudah beristighfar, kita bertobat, Allah banyak memberikan janji-janji keberkahan, janji-janji harta yang banyak, rezeki yang banyak di luar dugaan itu ada. Seperti hanya difirmankan oleh Allah, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Yursilis sama alaikum midraro wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa ja'alakum jannat wa ja'alakum anharo. Para saudara, di samping tadi saya sampaikan, kalau kita sudah beristighfar, kita sudah bersih dari segala dosa, insya Allah kita nanti ibadah kita hanya sedikit pun itu sudah mampu untuk mengantarkan kita berbahagia di sana. Apalagi kalau kita banyak amal baik kita. Para saudara sekalian, dalam firman Allah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai pada orang-orang yang ahli bertaubat dan mencintai orang-orang yang senang bersuci. Saudara sekalian, kalau kita bertobat, kita dicintai oleh Allah. Cinta itu di atas ridho. Kita mendapat ridho Allah itu sudah luar biasa. Berarti jaminan kita bahagia di sana. Kalau sampai kita mendapat martabat jadi dicintai Allah, berarti menjadi kekasih Allah, kita bisa bayangkan akan sangat tinggi kira-kira martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya Rasulullah adalah Habibullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Kalau kita ahli bertobat, kita senang bertobat, kita pun akan diakui sebagai kekasih Allah. Di samping para saudara, dalam ayat yang lain Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sangat bahagialah orang yang mau membersihkan dirinya dari segala kotoran. Dari segala kotoran berupa dosa, berupa kesalahan, berupa kelupaan, lupa diri kalau dia sebagai hamba. Akhirnya tidak banyak zikir pada Allah. Itu nanti akan merugi di sebakot khoba mendasa. Dan akan rugi orang yang mengotori dirinya dengan perbuatan-perbuatan yang tidak pas. Maka dari itu kita perlu ingat bahwa kita hidup adalah hanya sekali. Sekali ini kita harus sukses. Kalau sekali tidak sukses, sudah kita akan merasakan akibat yang berkepanjangan tak ada batas. Kalau kita berdagang gagal, itu masih bisa kita untuk merencanakan bagaimana tahap yang kedua nanti kita bisa sukses. Apakah salah sistem, apakah salah cara-cara yang lain, bisa dibenahi. Tapi kalau kita hidup yang hanya sekali tidak sukses, na'udzubillah min dzalik, berarti kita su'ul khotimah, kita akan merasakan akibat yang tidak ada batas. Maka dari itu saudara, dan waktu kematian adalah relatif, kita tidak tahu. Maka sangat indah sekali kalau kita selalu bersiap-siap dengan membersihkan diri dengan bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan tobat itu akan kapanpun kematian datang, kita berarti sudah siap menghadapi keindahan yang dijanjikan oleh Allah di sana. Semoga Allah memberikan pertolongan pada kita untuk sukses semuanya apa yang jadi tujuan kita dalam hidup ini. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.